Kalau kamu hidup di akhir tahun 80-an, musik rock itu identik dengan glamor, rambut gondrong disasak tinggi, baju nyentrik, lagu-lagu tentang pesta, cinta, dan gaya hidup keren. Tapi tahun 1991 tiba-tiba datang satu album yang bikin semuanya berantakan. Album yang merusak kedamaian industri musik itu adalah Nevermind dari Nirvana. Waktu pertama dirilis sebenarnya nggak ada yang nyangka bakal sebesar itu. Tapi begitu orang mendengarkannya, rasanya beda banget. Suara gitar kasar, drum keras, vokalnya kayak orang lagi curhat tapi sambil teriak. Ini bukan musik yang rapi, ini musik yang jujur. Dan ternyata banyak banget orang yang merasa relate. Dari semua lagu di album itu, ada satu yang langsung jadi anthem satu generasi. Lagu itu berjudul Smell Like Teen Spirit. Begitu lagu ini masuk radio dan MTV, semua orang langsung penasaran. Lucunya banyak orang yang gak ngerti arti liriknya, tapi mereka tetap ngerasa ini gue banget. Karena lagu itu bukan soal cerita jelas, tapi soal perasaan. Rasa bosan, rasa marah, rasa kosong, dan itu real banget buat anak muda pada waktu itu. Orang sering bilang lirik di album ini aneh, random, bahkan gak masuk akal. Tapi justru di situ poinnya. Vokalisnya Kurt Cobain menulis lagu bukan buat bikin orang happy. Dia menulis apa yang dia rasakan. Dan yang dia rasain ya kebingungan. Tentang hidup, tentang identitas, tentang dunia yang terasa kosong walaupun penuh hiburan. Makanya lirik-lirik di album ini kayak potongan emosi, bukan cerita rapi, dan buat banyak orang itu terasa sangat nyata. Sebelum album Nevermind terkenal, musik populer itu identik soal tampil keren. Setelah album Nevermind muncul, orang mulai peduli sama kejujuran. Band-band baru mulai muncul dengan suara mentah. Fashion berubah jadi simpel, musik jadi lebih emosional dan lebih personal. Inilah awal ledakan era grunge. Bukan cuma genre musik, tapi cara pandang hidup. Anti palsu, anti glamor berlebihan, lebih real. Dan semua itu dipicu karena satu album, yaitu Nevermind. Jadi kenapa album ini dianggap menghancurkan musik 80-an? Karena album ini membuktikan satu hal penting. Musik nggak harus sempurna buat terasa kuat. Kadang justru yang berantakan, yang jujur, yang penuh luka, itulah yang paling diminati. Dan sampai sekarang pengaruhnya masih terasa. Bukan cuma sebagai musik, tapi sebagai suara generasi yang akhirnya berani bilang, kita nggak baik-baik aja, dan itu nggak apa-apa. Kalau menurut kamu, lagu apa yang paling ikonik dari album Nevermind ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe kalau kamu suka bahas sejarah musik kayak gini. Bye!